Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran menuju kekristenan yang dewasa dengan topik meraih keselamatan. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Kayaknya minggu lalu saya ngomongin soal berita ya, iman ya. Dalam hidup kita, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita jalani di hidup ini. Walaupun orang dunia atau anak-anak Tuhan juga berdasarkan iman. Orang dunia menaruh iman mereka kepada pertolongan duniawi yang mereka selalu pelajari ya. Ya, orang dunia sekali lagi mempunyai iman dan mereka menaruh kepada hal-hal duniawi. Contohnya, saya nggak ngomong bahwa asuransi itu jelek, enggak. Asuransi itu penting dalam hidup kita. Yaitu kalau misalnya ada asuransi kendaraan, ada asuransi properti, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, begitu banyak asuransi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita pada waktu kita punya masalah. Betul ya, asuransi itu kalau nggak ada masalah, kita rugi beli asuransi, benar ya? Asuransi kita membayar asuransi premi atau biaya berapa persen dari apalah saya nggak tahu. Tujuannya adalah pada waktu kita punya masalah, misalnya kalau kendaraan tersebut hilang atau tabrakan, ada yang mengganti, benar ya? Kesehatan juga sama. Kita membayar premi, kalau kita lagi sakit, ada yang mengganti, ada yang menolong. Itu iman. Pada waktu kalian menaruh, membeli asuransi, membeli segala asuransi yang tadi ya, kendaraan segala macam. Apa jaminannya kalau mengalami masalah diganti? Apa jaminannya? Saya dulu waktu tahun berapa ya, saya lupa waktu masih kecil, dulu nggak ada yang namanya asuransi kendaraan tuh nggak ada. Jadi kalau orang nabrak ya, kalau misalnya kerugian ya ganti sendiri. Ada sesuatu, akhirnya ada fenomena baru bahwa mobil itu kalau kita tabrak, kalau menabrak atau gimana, tabrakan diganti. Kita nggak percaya saat itu, masa sih? Kalau saya tengah jalan ada tabrakan, diganti sama asuransi. Dulu belum, kayaknya masih saya SMP atau SD ya. Banyak orang yang meragukan yang benar, itu pasti diganti. Masa saya bayar asuransi rumah, bayar 1 juta, nanti diganti jadi 1 miliar. Nggak masuk akal, benar ya? Kalau misalnya saya ingat, kalau asuransi kebakaran rumah itu 0,1% dari aset yang diagunkan, aset yang dipertanggungjawabkan. Jadi bayar 1 juta diganti 1 miliar. Nggak masuk akal kan ya? Siapa yang bisa? Kalau kebakaran semua gimana? Perusahaannya bangkrut dong. Terus asuransi jiwa juga. Kita membayar berapa, tapi dapat asuransi. Sekali lagi, itu nggak ada jaminannya saat itu kalau kalian akan diganti. Kalian akan mendapatkan manfaat, tapi kalian menaruh iman kan? Membayar premi tersebut. Nanti urusan diganti atau nggak diganti, urusan belakangan. Yang penting saya nanti paling ribut urusannya, urusan polisi atau gimana. Tapi kalau perusahaan asuransinya kolaps gimana? Kalian masuk asuransi apa, tapi perusahaan asuransi tersebut bangkrut. Terus pas lagi sialnya, mobilnya, atau kendaraan, atau apa yang dipertanggungjawabkan terjadi pada saat perusahaan itu bangkrut, diganti nggak? Mau diganti, tapi perusahaan sudah nggak ada, gitu loh. Secara teori diganti. Jadi sekali lagi, iman di dunia ini juga ada iman ternyata. Bahwa mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Nah, sekali lagi, kalian harus belajar iman ini. Kalian jangan hanya cuma menaruh iman ini dalam dunia saja. Menaruh iman di dalam pertolongan-pertolongan dunia. Pertolongan-pertolongan dunia selalu memakai iman. Sekali lagi, dunia itu bukan, waktu kita melakukan kedagingan, bukan. Mereka ada imannya. Nah, kita harus belajar imannya di dalam kerajaan Allah itu seperti apa. Kalau kalian gak belajar mempelajari cara kerja iman ini, atau kita katakan pada waktu kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, kadang-kadang terjadi, kadang-kadang enggak. Pada waktu kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita menangis kepada Tuhan, Tuhan tolongi aku. Sekarang saya tanya, pada waktu kalian menaruh iman, membeli asuransi,
waktu kalian menaruh iman di dalam asuransi, kalian menangis nggak sih ke tukang asuransi? Enggak ya? Apa dia punya waktu di dalam asuransi ada kewajiban dari peserta polis, kalau bisa dikatakan ya, peserta polis, apa kewajibannya? Dan kewajibannya asuransinya apa? Jelas. Kalian nggak menangis di perusahaan asuransi untuk minta ditolong. Nggak. Ada kewajibannya dari orang yang ingin masuk di dalam lingkungan, dalam lingkungannya asuransi ini. Kalian nggak datang cuman kucuk-kucuk, saya mau asuransi. Pokoknya saya ada niat, saya masuk, ya sudah. Saya punya niat masuk asuransi. Kewajibannya, saya nggak perlu tahu kewajibannya. Yang penting saya masuk di dalam asuransi tersebut. Kira-kira kalian bisa masuk nggak di dalam lingkungan asuransi tersebut? Pada waktu kalian punya masalah, kira-kira asuransi tersebut bisa menolong kalian nggak? Kalau kalian tidak tahu kewajiban kalian. Nggak bisa menolong. Benar-benar nggak bisa menolong. Itu dia punya tata cara iman di dunia ini. Ada kewajibannya juga dari kewajiban kita sama kewajiban orang yang kita hadapi. Bukan kita hadapi, yang misalnya sebenarnya katakan ini adalah agreement ya, perjanjian. Ada kewajibannya, di sana pun ada kewajibannya. Tetapi kalau kewajibannya salah satu kira-kira kita kurang memberi kewajiban tersebut, pada waktu asuransi tersebut tidak, atau dia bilang saya nggak bisa tolong kamu karena kamu kurang ini, kurang itu. Kira-kira kalian menangis nggak ke dalam asuransi? Kita kata, aduh tolongin saya dong. Ini saya sudah bayar asuransi 3 tahun yang lalu, tapi saya sudah nggak bayar lagi asuransi tersebut. Udah lewat 3 tahun, akhirnya waktu kita sakit, kita klaim ke asuransi sambil menangis. Kira-kira diganti nggak sama asuransi tersebut? Atau kita bawa orang lebih banyak lagi? Bawa sanak saudara ke tempat asuransi, tolongin dong, orang ini kan sudah membayar 5 tahun dari dulu-dulu, 10 tahun yang lalu dia sudah bayar, saya sudah bayar 5 tahun, tapi 5 tahun dia nggak bayar lagi. Tolong dong, dibantu. Kira-kira asuransi tersebut mau bantu nggak? Nggak mau bantu. Kalian nangis kira-kira ada gunanya nggak? Tidak ada gunanya. Jadi kalian mesti tahu daripada kita punya kewajiban di mana. Dan kewajiban di sana, itu versi dunia. Ada kewajiban yang harus dilakukan, ada kewajiban dari pihak yang lain yang harus dijalankan. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yang di depan nggak menolong kita berhak, maksudnya kita bisa katakan bahwa memang kalau tadi dikatakan kalau perusahaannya bangkrut ya sudah. Perusahaannya bangkrut ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau perusahaannya masih ada, kita bisa memakai jalur-jalur tertentu untuk bisa memperlihatkan perjanjian kita dengan dia. Bukan mengklaim ya, bukan mengklaim. Memperlihatkan bahwa mereka kewajibannya seperti ini loh. Saya sudah melaksanakan kewajiban, tapi mereka nggak melaksanakan kewajibannya. Ada cara-cara musyawarah, ada cara-cara hukum akan dilaksanakan, tapi bukan klaim ini. Bukan juga terlalu menuntut, kalau bisa dikatakan ya. Kalau nuntut adalah pasti dapat, itu namanya nuntut. Tapi kita cari kira-kira kesalahan kita apa. Kalau memang sudah tidak ada kesalahannya, dan kita ada cara-cara tertentu untuk bisa mendapatkan pertolongan tersebut. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kerajaan Allah juga sama. Kerajaan surgawi juga sama. Dia tetap memakai yang namanya iman. Currency-nya, jual belinya iman. Di dalam kita ada kewajiban yang harus kita lakukan. Yaitu seperti apa imannya? Percaya. Percaya seperti apa? Tekun sampai selesai. Nggak bisa kita katakan, saya punya iman 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kok dalam 20 tahun terakhir ya saya juga tidak mempertahankan iman saya. Tapi saya 20 tahun yang lalu saya percaya. 20 tahun yang lalu saya menaruh iman kepada Tuhan. Tetapi di dalam 20 tahun terakhir ini saya karena kesibukan saya,
karena masalah saya, dan saya nggak tekun mempertahankan iman saya, dan sekarang pada waktu saya dia punya masalah, saya baru cari Tuhan, baru bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolongi saya dengan menangis, mungkin Tuhan akan bantu, mungkin. Tapi terkadang kita akan menyesal, kadang-kadang kok Tuhan nggak bantu ya? Kok waktu saya punya masalah seperti kayak masalah tidak terselesaikan terus-menerus, kok sepertinya tidak ada kuasa dalam hidup saya? Ini jadi pertanyaan. Tuhan itu adalah, Tuhan memberikan perjanjian kepada Yosua saat itu, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Tuhan menaruh iman di dalam Yosua tersebut, yaitu Yosua suruh mengembangkan iman tersebut. Sekali lagi, saya nggak bisa datang kepada Tuhan, kalian pun tidak bisa datang kepada Tuhan, karena kita sudah jauh terpisah daripada Tuhan. Tapi Tuhan datang menaruh iman di dalam kita. Dia menaruh benih di dalam kita. Dan Tuhan katakan, maukah kita mempertahankan benih ini? Benih yang bukan 20 tahun yang lalu, tapi benih yang kalian jalani terus-menerus. Seperti apa jalani? Bukan berdoa, bukan baca firman, bukan. Kalian punya ketekunan untuk mempertahankan iman kita. Akhir-akhir ini saya lagi merenungkan, ada satu hal yang bagus sekali, yaitu tentang yang namanya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Serem ya? Kau menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Iman kalian, pada waktu kalian percaya kepada Yesus, pada waktu kita tidak menanti-nantikan Yesus datang kedua kali, iman kalian hancur. Iman kalian hancur. Karena kenapa? Pada waktu kalian menerima Yesus sebagai juru selamat kita, saya ingin tanya, dari kalian pada waktu kita menaruh iman kita kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, apa sih yang kita dapat? Kita ada iman sesuatu, kata dia asuransi kan ya? Dia punya dari pihak yang dari pihak asuransi, dari pihak kita membayar premi tersebut tepat waktu. Di dalam iman kita kepada Yesus, yaitu dari pihak kita percaya dengan mulut kita, kita mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita. Itu kita punya bayaran yang pertama. Dan bayarannya Tuhan ada dikatakan, apa bayarannya Tuhan? Keselamatan. Benar ya? Saya pengen tanya, keselamatan bentuknya kayak apa sih? Kalau kita katakan, saya sudah selamat. Maksudnya selamat apa ini? Selamat tubuh? Selamat jiwa? Selamat roh? Atau seperti apa? Pada waktu kita membayar premi saat itu, saya pengen tanya, waktu kita dapat dia punya bayar premi asuransi, dapat nggak sih hasilnya? Belum. Atau asuransi jiwa yang paling gampang. Asuransi jiwa, kalian bayar asuransi jiwa, langsung kalian masih ada waktu kalian masih hidup. Saya sudah bayar kemarin 10 juta, kan Bapak menjanjikan kalau saya meninggal dapat 1 miliar, misalnya 100 kali lipat. Saya minta dong sekarang 1 miliarnya, dikasih nggak? Kan saya sudah bayar asuransinya. Kan saya sudah bayar. Saya mau minta sekarang. Karena saya nggak percaya, nanti bangkrut nih perusahaannya, nanti kalau perusahaannya bangkrut, saya simpen dulu, saya simpen tempat lain lah. Yang bisa ambil, bisa nggak? Nggak bisa. Tunggu kalian mati dulu, udah dapat. Benar ya? Di sini juga sama. Kalian menaruh iman kepada keselamatan. Udah dapat belum? Sudah dapat, di sini pun memang sudah dapat, tapi mana? Tunggu kita mati, baru dapat. Masalah waktu kita mati, kalau nggak dapat gimana? Di sini pun sama. Kalian menerima keselamatan, sudah dapat belum? Belum. Kapan dapatnya? Waktu kalian mati. Waktu kalian mati baru dapat. Nah sekarang masalahnya, kalau kalian tidak menanti-nantikan, kalian lupa di sini bayar preminya setiap tahun. Premi itu tujuannya adalah kita diingatkan sebenarnya. Tekun di dalam keselamatan jiwa kita. Setiap tahun bayar, setiap tahun bayar, setiap tahun. Bukan bayarannya yang terpenting, tapi diingatkan kalau kalian meninggal, kalian dapat segini loh. Kalian dapat dia punya ininya. Kalian setiap tahun diingatkan.
Oh ya, saya mesti bayar. Ini iman luar biasa loh di sini loh. Ada yang dia punya asuransi jiwa, bayar sampai 50 tahun, 60 tahun, akhirnya dia meninggal baru dapat. Itu yang namanya ketekunan. Di sini pun sama. Kalau kalian sekarang sudah mengaku dengan mulut saya, dengan mulut kita, dan percaya dengan hati kita, udah dapat belum keselamatan tersebut? Belum. Tunggu kalian mati, dapat. Tetapi kalau di tengah jalan, kalau kita katakan, ternyata Yesus bukan Tuhan. Saya dikibulin sama Ko Hengki 10 tahun yang lalu. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Saya benar-benar dikibulin sama Ko Hengki. Saya 10 tahun ini kecewa. Akhirnya bayar premi gak? Dia sudah gak bayar premi lagi. Dia sudah tidak tekun lagi. Menanti-nantikan keselamatan tersebut. Dan apa yang terjadi pada waktu kita break, saya gak mau percaya lagi dengan Yesus. Kenapa? Saya dikibuli. Ternyata selama ini Yesus ini bukan Tuhan. Ternyata itu cuma perasaan saya aja dulu. Saya dibawa-bawa orang, karena saya dipaksa-paksa, terima Tuhan Yesus, saya terima dan gak enak. Ternyata tengah jalan, di tengah perjalanan hidup saya, ada yang lebih baik daripada Yesus. Mungkin kepercayaan tidak ada agama, yaitu ateis lebih baik. Saya gak pusing soal agama, saya nggak mau pusing dengan dia punya masalah-masalah agama. Ngapain saya menanti-nantikan Yesus? Kira-kira gimana di sini? Bukan Yesus yang menolak loh. Bukan Yesus yang menolak kita. Tapi kita yang menolak Yesus. Artinya bahwa sekali lagi ketekunan ini penting. Iman, cara kita iman di dalam perjalanan hidup kita ini penting. Hari-hari sekali tadi saya katakan, saya dalam beberapa minggu ini, udah dari bulan lalu, saya cuma dengerin satu topik, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Luar biasa, saya dapat banyak sekali di situ. Jadi hati kita, semua iman yang kalian lakukan, kalian baca firman, kalian ke gereja, kalian ke tempat komunitas, kalian melakukan semua kegiatan kehidupan keagamawian kita, cuman satu tujuannya, Yesus datang kedua kali. Bukannya kita mati masuk surga. Bukan. Kalau kalian cuma menanti-nantikan kalau saya mati masuk surga, itu bukan iman kepada Yesus. Makanya di dalam perjanjian baru, di kitab perjanjian baru, semua konsep dari dia punya murid-murid yang awal, pada waktu Yesus naik, terangkat ke surga dan dilihat oleh semua murid-muridnya, di dalam mereka, penantian mereka, di dalam mereka punya iman, mereka iman kepada sesuatu, cuman satu, Yesus kapan balik? Yesus kapan akan merubah dunia ini menjadi satu tatanan yang baik di dalam kepemimpinan atau di dalam kuasanya Tuhan Yesus. Itu yang mereka nanti-nantikan. Makanya pada waktu mereka, kalau kalian baca kitab dari Matius sampai ke Wahyu, mereka semua menanti-nantikan Yesus kedatangan kedua kali. Dan dikatakan, aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Itu jawaban Yesus. Waktu murid-murid tanya, kapan Tuhan Yesus? Aku akan datang segera. Aku akan membawa kalian ke dalam tempatku. Dan aku akan menjadi Allahmu, dan engkau adalah menjadi umatku. Itu dia punya imannya. Bukannya imannya, saya punya masalah keuangan. Tuhan tolongi saya, apa yang harus saya perbuat. Saya punya masalah di dalam kesehatan saya. Tuhan tolongi saya, gimana saya mendapatkan kesembuhan tersebut. Kalau sudah dapat gimana? Biasanya kita lupa Yesus. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Yesus datang kedua kali, bagaimana Allah akan menciptakan dunia yang baru, kita akan mendapatkan tubuh yang baru, kita akan mendapatkan, kalau roh sudah dapat kita sekarang ya, Tuhan akan merubah segala sesuatu baru. Tujuannya apa? Bukan untuk kenikmatan kita, tapi kita hidup di bawah Tuhan Yesus. Itu yang kita nanti-nantikan. Pada waktu kita mempunyai iman kepada kesana, masalah sakit penyakit kecil. Kemarin saya sudah cerita ya, Tuhan katakan,
jadikan segala bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, dan Tuhan menyertakan ada yang namanya satu kuasa, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini benar-benar luar biasa, dan dia ini bisa menyelesaikan yang namanya masalah finansial. Bagi dia nggak ada masalah. Kalau saya pernah ingat seperti gini, waktu itu ada Elisa. Waktu Elisa dia di bawahnya Elisa, mungkin ada nabi-nabi kecil, dan dia punya masalah, ya bisa dikatakan masalah finansial lah sedikit, yaitu gimana kapak pinjaman dia jatuh ke danau. Danau apa sungai? Saya nggak tahu, mungkin danau saat itu ya. Pokoknya yang dalam lah. Kapak pinjaman saya jatuh ke danau. Kalau sudah jatuh ke danau, kalau cuma 10 meter, mungkin saya bisa nyelam ambil. Tapi kalau sudah 50 meter, biasanya sulit, nggak bisa diambil ya. Dia nggak punya uang. Dan dikatakan waktu orang tersebut, nabi kecil ini dikatakan, matilah gua. Dikatakan, gua nggak punya duit. Ini kapak pinjaman, gua nggak bisa bayar. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan luar biasa di dalam Elisa. Dan dikatakan, di mana jatuhnya? Di situ Elisa cuman ngambil, dia ngambil apa? Dia bukan ngambil sedotan, dia cuman ngambil kayu sedikit, sebatang kayu, dilempar ke sana, pek, apa yang terjadi? Kampaknya ngambang. Sekarang saya tanya, pernah dengar nggak dari dulu sampai sekarang ada kampak yang mengambang? Kalau kapal mengambang, yes, kapal besar dari besi gitu ya. Tapi kalau kampak mengambang, saya nggak pernah dengar. Ada suatu masalah finansial yang terjadi pada orang tersebut, dan Elisa dengan kuasa Tuhan, dan dia bereskan saat itu juga. Tapi apa Elisa kesana kemari, mana ada kampak lagi nggak jatuh? Kalau ada yang jatuh, kasih lagi. Atau dikatakan pada, waduh, ini kalau saya bikin atraksi lumayan nih. Kalau saya bikin ada satu acara, yaitu acara kampak ini bisa nimbul dengan cara saya kasih lempar batu, lempar kayu lumayan. Satu orang saya charge, saya kasih tiket masuk 100 ribu. Banyak yang mau nonton nggak? Biasanya banyak. Saya pun akan bayar. Kalau ada kampak yang bisa ngambang dikasih batu gitu, saya pun akan bayar. Rame nggak? Pasti rame yang datang. Untung nggak? Untung. Saya yang mengadakan acara untung. Apakah begitu cara kerja Tuhan? Tidak. Cara kerja Tuhan, Tuhan katakan kamu mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Janganlah kalian mendapatkan manfaat. Kalian jangan mengambil keuntungan dari kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu menyelesaikan finansial, untuk menyelesaikan sakit penyakit. Elisa luar biasa ya waktu itu, sampai orang mati. Ada orang mati juga yang dibangkitin sama Elisa ya. Begitu banyak yang Elisa lakukan, mujizat tersebut bukan untuk diri Elisa, tapi untuk orang lain. Jadi kalau kalian ada teman-teman kalian punya masalah finansial, punya sakit penyakit, punya masalah keluarga, kalian di dalam diri kalian ada kuasa itu untuk menyelesaikan masalah orang-orang tersebut. Tapi bagaimana kalau saya yang punya masalah? Bagaimana kalau saya yang punya masalah finansial? Bagaimana kalau saya yang punya masalah kesehatan? Tuhan katakan saya baru belajar juga. Tuhan katakan kuasa itu bukan buat kalian. Itu buat orang lain. Janganlah kalian mengambil manfaat di situ. Pada waktu kita punya masalah, ini ada hal yang luar biasa lagi. Kita percaya dalam kemurahan Tuhan. Pada waktu kita memohon kemurahan Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Kita nggak ada yang namanya satu menjadi sombong dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terkadang pada waktu kita punya masalah diri sendiri, biasanya kita ingin menyelesaikan diri sendiri. Jujur ya, siapa dari sini kalau punya masalah selalu menyendiri? Saya. Cuman saya doang ya di sini enggak ya, semuanya di sini kalau punya masalah, wow luar biasa. Saya kalau saya punya masalah, saya menyendiri. Pada waktu kalian punya masalah hidup kalian menyendiri, disitulah kehancuran kalian. Di situ tidak ada kuasa dalam hidup kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Kuasa yang Tuhan berikan dalam
kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian bukan untuk kalian pakai. Makanya kadang-kadang kalau orang sudah dapat sesuatu dari Tuhan, saya nggak perlu bantu orang lain. Saya sudah cukup buat diri saya sendiri. Sekali lagi, kuasa yang Tuhan berikan buat kita bukan buat kita pakai, tapi untuk kita berikan kepada orang lain. Jadi pada waktu kita punya masalah, kita harus kumpul. Makanya di firman Tuhan katakan kalau ada yang sakit, biarlah dia memanggil penatua untuk mendoakan. Kalau kita sakit, biasanya kita berdoa sendiri di rumah ya. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Sekali dua kali Tuhan akan lakukan kalian sembuh. Tapi kalau sistem yang kalau misalnya cara-cara seperti ini kalian lakukan terus-menerus, kalian akan menjadi super Kristen atau super orang Kristen super. Kenapa? Kalian gak perlu orang lain. Kalau saya sakit, saya tumpang tangan. Kalau saya punya masalah finansial, saya berdoa, bereskan dalam nama Yesus, beres. Apa yang terjadi? Saya gak perlu orang lain. Waktu kalian punya masalah, kalian menyendiri sendiri, berdoa sendiri dalam Tuhan. Disitulah kehancuran iman kalian. Disitulah kehancuran rohani kalian. Disitulah iblis masuk. Kalau sembuh beres, kalau nggak sembuh gimana? Kalau masalah misalnya masalah ekonomi, dengan doa, besok doa tumpang tangan beres, yes. Akhirnya saya doa, seminggu nggak beres, 2 minggu nggak beres, sebulan nggak beres, tahun nggak beres. Apa yang kalian lakukan? Biasanya kalian akan komplain sama Tuhan. Tuhan, saya orang lain saya beresin. Orang lain saya bantu, tetapi kenapa saya nggak beres-beres masalahnya? Itu jawabannya. Kalian memakai kuasa Tuhan untuk kepentingan kalian. Makanya di dalam, sekali lagi, kekristenan itu bukannya solo karir sendiri. Kekristenan itu adalah kita benar-benar berkumpul, saling mendoakan, saling pada waktu punya masalah, saling tolong menolong. Sekali lagi, kuasa yang ada di dalam saya, di dalam diri kalian, bukan untuk kalian pakai sendiri, tapi untuk orang lain. Pada waktu kalian mencoba untuk memakai kuasa tersebut untuk kepentingan kalian, akan mulai. Sekali lagi, kenapa dia punya mulainya? Tanda-tanda yang pertama adalah, saya punya iman yang besar. Saya nggak perlu orang lain. Kalau saya katakan dalam nama Yesus sembuh kepala saya akan pasti sembuh. Kelihatan ya? Saya mempraktekkan iman saya buat diri sendiri, tapi buat orang lain saya cuekin. Biasanya seperti gitu. Siapa dari sini kalau punya masalah, lebih memikirkan masalah orang lain? Enggak ya? Saya kalau sakit perut, lagi mules. Ada orang lagi mules. Ada WC 1. Siapa yang saya mau? Kalian lagi mules. Mau buang air besar, mules itu benar-benar mules ya. WC cuma 1. Teman kalian juga lagi mules. Biasanya kalian mikir nggak? Silakan Pak, duluan. Saya nanti, Bapak mau 1 jam, 2 jam dulu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apakah begitu? Biasanya enggak. Biasanya kita akan berebut, masuk siapa cepat dia dapat, begitu ya. Normal nggak? Normal. Karena pada waktu kita sakit, biasanya kita memikirkan diri sendiri. Tapi dengan kita mengerti bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan buat diri kita sendiri. Akhirnya kita pada waktu kita punya masalah, pikirkanlah masalah orang lain dulu. Karena kenapa? Kuasa yang di dalam diri kalian bukan buat diri kalian, buat orang lain. Karena Tuhan mau memakai kita untuk orang lain. Tapi saya gimana Tuhan? Saya juga punya masalah. Percayalah ke dalam kemurahan Tuhan. Kenapa saya bilang suruh percaya kepada dia punya ini? Ini lebih powerful daripada saya tumbang-tumbang tangan kepala saya. Karena kenapa? Pada waktu kita memikirkan Tuhan itu begitu baik buat saya. Kenapa? Tuhan itu benar-benar Allah yang baik. Kalau kamu yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anak kamu pada waktu minta roti. Siapa dari sini kalau misal anak kita punya minta, saya pengen makan, minta roti, dikasih batu. Ada gak sih ya? Saya belum pernah dengar juga sih ya, ada anaknya yang lapar, akhirnya Mike katakan, nih batu lu makan aja. Kejem ya, kelihatan seperti gitu. Ada nggak? Tidak ada, saya belum pernah dengar. Nah dikatakan kalau kamu yang jahat,
Kalau anak kamu minta roti, tidak mungkin kamu kasih batu. Apalagi Bapa kita di surga. Pada waktu kita meminta sesuatu, bukannya klaim, bukan tumpang-tumpang tangan, tapi kita percaya Tuhan itu begitu baik. Tapi saya belum dapat. Itu yang dikatakan. Kalian mikirin orang lain gak? Tuhan sedang memberikan sekarang kuasa di dalam hidup kita untuk kita salurkan kepada orang. Tapi saya punya masalah dalam hidup saya punya finansial jelek, saya punya kesehatan yang jelek, saya punya hubungan yang jelek. Tuhan katakan, maukah kita menolong orang lain? Dikala pada waktu kita memikirkan orang lain, kuasa itu akan terjadi. Jangan kita mengatakan, waktu saya tumpang tangan orang sembuhkan orang lain, nanti Tuhan akan bereskan masalah saya. Enggak seperti itu. Janganlah kita berbarter kepada Tuhan dengan saya melayani Tuhan, dengan kesana kemari Tuhan akan bantu bereskan punya masalah saya. Tuhan sudah bereskan jauh-jauh hari. Jangan kalian bingung dengan masalah kita. Tapi saya punya masalah, saya sakit perut ini. Biarkan orang lain dulu. Nanti gimana kalau saya sampai keluar dalam celana? Emang kenapa? Tapi kan saya malu. Nggak mungkin sampai robek kan? Paling cuma ada pulau-pulau sedikit. Saya pernah kejadian seperti itu. Saya pernah lagi di apartemen. Dulu di apartemen yang lama. Itu mules minta ampun. Ini bukan joke ya, kejadian asli. Mules minta ampun dari parkiran. Waktu dari parkiran itu kita ada di lantai 3 atau gimana. Waktu kita tinggal agak tinggi. Waktu di parkiran, ternyata saat itu saya harus masuk dulu ke lorong dulu. Ke lorong dulu baru pindah lift. Waktu di lorong pindah lift, saya udah gak kuat lagi. Udah gak kuat lagi, apa yang terjadi, saya masuk ke ruang servis tempat kolam renang. Pada waktu di kolam renang, pada waktu di WC, gak sempet di lubang. Waktu itu semua berhabis. Dan pas kebetulan di situ, ya sudahlah. Ada air, saya cuci di situ sedikit. Tapi dari tempat service area ke tempat saya jauh banget. Masih ada berapa kali. Kenapa yang terjadi? Ya udahlah, masa saya mau ngumpet di tempat ruang servis itu kan. Akhirnya saya dengan basah-basah, pas waktu saya masuk lift, ada orang di sana. Ada orang di sana. Saya juga manusia ya, ini perut gak bisa diatur ya. Malu gak? Malu. Orang segede gini tapi kayak anak kecil gitu kan dikatakan. Ya namanya bagaimana ya, sudah kejadian. Masa saya nunggu tersebut di situ? Mungkin Cialing masih ingat. Saya jalani saja. Malu nggak? Malu. Kenapa saya ngomong seperti gini? Kadang-kadang pada waktu kita berebut untuk minta ditolong oleh Tuhan, sebenarnya dasarnya adalah kadang-kadang kita malu. Bukan karena kita berbahaya, bukan karena kita akan mati. Di dalam bidang finansial misalnya contohnya, kalau kita punya masalah finansial, biasanya lebih banyak malunya dibandingkan masalah finansialnya. Apa kata orang? Apa kata orang kalau saya punya masalah finansial seperti ini? Biasanya kalau kalian ke tempat reuni SMA, reuni kuliah, kebanyakan saya nggak mau pergi. Kenapa? Biasanya pada ya mereka akan ngomongnya, oh saya sudah punya ini, saya punya itu. Waktu kita keluar mobilnya apa, tinggal rumahnya apa. Kalau kita datang naik Grab motor, kalian tinggal masih ngontrak di ujung-ujung, biasanya kalian nggak mau ke tempat reuni, malu. Apalagi kalau dulu sekolahnya pinter lagi ya, juara 1. Ada status yang luar biasa yang harus kita pertahankan, malu dong. Jadi sebenarnya waktu kita punya masalah finansial, lebih banyak status malunya dibandingkan masalah finansial itu tersebut. Benar ya? Dan apa yang terjadi? Pada waktu kita ingin mempertahankan, saya nggak mau malu. Saya nggak mau malu di hadapan orang. Apa kata orang? Pada waktu saya punya pemikiran seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya akan goncang-goncang surga untuk selesaikan masalah saya hari ini. Benar ya? Minggu depan saya mau ketemu reunian. Tuhan tolongin saya, kalau bisa beliin saya mobil biar saya bisa show kepada orang-orang. Sekali lagi masalah finansial kita, masalah kesehatan kita, masalah dalam hidup kita itu sebenarnya kecil. Enggak besar.
Yang besar itu karena kita punya status, kita nggak mau dilihat orang, dan kita menjadi malu. Tapi kalau kita menghadapi masalah tersebut, ya sudah, kalau memang mesti malu, kenapa? Nggak ada masalah. Pada waktu kita berani untuk menghadapi di sana, masalah kita menjadi kecil. Benar-benar masalah kita menjadi kecil. Pada waktu masalah kita menjadi kecil, kita akan bantu orang lain dulu. Masalah kalian, kalau kalian punya masalah, orang lain, misalnya saya punya masalah sama dengan orang lain. Tetapi kalau masalah saya jauh lebih besar, saya memikirkan ini masalah besar dari orang lain, biasanya saya nggak mau bantu orang lain. Karena saya juga punya masalah besar banget, kenapa saya bantu orang lain? Saya mesti selesaikan dulu masalah saya. Pada waktu kita selalu melihat masalah kita lebih besar, kita nggak mungkin bisa membantu orang lain. Tapi kalau masalah kita katakan is okay, paling resikonya malu, atau worst case bisa dikatakan mati. Pada waktu mati, ada satu janji Tuhan katakan, kamu akan diberikan keselamatan. Pada waktu kita mati, kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Biasanya kalau kita mati nggak berapa sesuatu, kita gimana ya? Kan setiap saat kita mengatakan kita percaya dengan keselamatan kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita akan menerima keselamatan. Sekali lagi saya katakan bahwa, kenapa saya ngomong soal keselamatan seperti ini? Biasanya kita ini nggak ngerti dengan soal keselamatan tersebut. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti? Pada waktu kita menerima Yesus yang pertama kali dan percaya Dia adalah Tuhan, kita diberikan keselamatan. Sekali lagi, tapi keselamatan itu kita belum dapat. Belum dapat. Sama seperti tadi asuransi, belum dapat. Kalian menganggap gak sih keselamatan ini benar-benar berharga sekali? Lagi contoh begini, kalau kita meminta kepada Tuhan, saya lagi sakit Tuhan, saya meminta kesembuhan. Biasanya hari ini ditumpang tangan dalam nama Yesus kamu sembuh. Percayalah kamu sudah sembuh dan percayalah kamu sudah mendapatkan kesembuhan tersebut. Tapi saya masih sakit. Tapi kita katakan kamu punya iman, kamu sudah sembuh. Benar ya? Besok kalian menanti-nantikan gak kesembuhan tersebut? Menanti-nantikan ya? Tapi menanti-nantikan bukan mana Tuhan, enggak, tapi percaya. Kesembuhan itu lagi on the way. Bulan depan kalau masih belum sembuh, kalian menanti-nantikan gak sih? Kalau penyakit jerawat biasanya gak menanti-nantikan, sudah lupa. Tapi kalau sakitnya ini benar-benar, terganggu, sebulan kalian belum menerima kesembuhan tersebut, kalian menanti-nantikan gak? Atau kalian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya belum dapat ya? Ada sekelibat bahwa kenapa saya belum dapat? Nggak mungkin kalian lagi sakit, nyeri di dada, nggak percaya sudah dapat, saya sudah dapat. Sekali, dua kali iya ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalian menanti-nantikan nggak sih kesembuhan tersebut? Menanti-nantikan ya? Benar menanti-nantikan. Karena kalian berasa bahwa kesembuhan tersebut kalian perlu. Kesembuhan tersebut kalian bisa dikatakan bahwa Tuhan saya sakit. Tuhan saya ini ada sakit dalam arti itu saya menderita. Benar ya? Kalian menanti-nantikan kesembuhan tersebut. Walaupun kalian belum dapat, kalian menanti-nantikan. Nggak salah dengan menanti-nantikan. Dia punya kesembuhan tersebut. Sekarang di sini tentang keselamatan. Kalau kalian sudah dikatakan kamu sudah selamat, sudah dapat belum keselamatan tersebut? Belum. Sama seperti kesembuhan tersebut. Belum dapat. Tapi terkadang kita lupa. Kita sudah tidak menanti-nantikan keselamatan tersebut. Kenapa kita lupa? Karena kita nggak perlu keselamatan tersebut. Karena saya masih bisa hidup tanpa keselamatan tersebut. Benar ya? Kadang-kadang kita lupa dengan keselamatan tersebut. Kapan kita ingatnya? Waktu kita tiba-tiba, mati di gua nih. Oh ya, gue mesti ingat keselamatan gua ya. Kadang-kadang baru ingat saat itu. Butuhnya saat itu. Tapi pada waktu kita lagi sehat, pada waktu kita nggak punya masalah dalam hidup, keuangannya bagus, kesehatannya bagus, di dalam keluarga semua hubungan semua bagus, pekerjaan semua bagus. Ingat nggak tentang keselamatan? Biasanya enggak.
Biasanya enggak. Kenapa biasanya enggak? Dia menikmati dunia ini. Kalau perlu nanti Tuhan datang 300 tahun kemudian. Jangan di zaman saya. Kenapa? Saya baru lunas mobil. Saya baru lunas rumah. Saya perlu yang namanya jalan-jalan ke luar negeri. Saya belum jalan-jalan ke luar negeri ini. Tuhan jangan datang dulu. Saya mau menikmati dunia ini dulu. Biasanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena keselamatan itu bagi kita tidak begitu besar. Tapi kalau kita melihat keselamatan ini melebihi kesembuhan tubuh, melebihi penyelesaian finansial kita, melebihi semua masalah-masalah di dunia, kita akan menanti-nantikan keselamatan tersebut. Dan kita benar-benar menantikan bukan menantikannya, ya saya sudah dapat. Sama seperti kalian menanti-nantikan kesembuhan tersebut. Pada waktu kalian sudah mendapatkan, siapa di sini kalau misalnya lagi punya sakit, terus mendapatkan kesembuhan, terus menangis. Aduh, akhirnya saya dapat kesembuhan tersebut. Siapa yang ngomong seperti itu? Gak ada ya. Biasanya gimana? Kesana kemari bersaksi, yes, Tuhan sudah sembuhkan, saya sudah dapat, bersuka cita ya. Bagaimana dengan keselamatan ini? Waktu kita mendapatkan keselamatan tersebut, biasanya kita menangis. Kenapa? Besok mau mati. Diberikan keselamatan, hari ini menangis. Saya kadang-kadang bingung. Tuhan kasih kesembuhan yang nilainya itu dibandingkan keselamatan, itu gak ada artinya. Tapi kita bersuka cita luar biasa tentang kesembuhan tersebut. Tentang masalah finansial Tuhan bereskan, kita langsung bersuka cita. Tapi waktu Tuhan kasih kita keselamatan, kita menangis. Tuhan, saya gak mau mati dulu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Pada waktu kalian bisa melihat keselamatan itu menjadi hal yang luar biasa, masalah-masalah yang di dunia ini menjadi kecil sekali. Sama seperti Yesus, mati adalah keuntungan, tapi hidup bagi Kristus. Itu yang luar biasa. Kenapa? Dia akhirnya tidak ada di dunia ini yang bisa mengganggu Paulus. Mau segala macam masalah, bagi dia nggak ada. Kenapa? Dia menanti-nantikan keselamatan sebagai hal yang ultimate dibandingkan semua kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Terkadang pada waktu kita menanti-nantikan kesembuhan, kok lama ya? Kok nggak dapat? Sudah sebulan, sudah 2 bulan saya menanti-nantikan kesembuhan tersebut. Mana Tuhan yang Tuhan sudah janjikan? Saya ini sakit setiap hari loh. Terkadang pikiran kita akan melihat hal-hal yang kecil di dunia ini. Pada waktu kita melihat hal-hal kecil di dunia ini, biasanya masalah yang besar kita tidak akan lihat. Kita fokus dengan hal kecil yang tidak bisa dikatakan, bukan saya bilang katakan tidak berguna, tapi dibandingkan dengan keselamatan kita, masalah sakit penyakit kita, masalah finansial kita, itu nggak ada apa-apanya. Dan Tuhan katakan kalau Allah memberikan kepada kita keselamatan, yaitu gimana? Keselamatan yang kita dapat ini bukan diberikan dengan cuma-cuma loh. Ada yang Tuhan bayar yang luar biasa. Keselamatan yang kita terima Tuhan Allah Bapa bayar dengan anaknya Yesus buat kita. Kalau Tuhan sudah bayar segala sesuatu, Tuhan sudah menyiapkan keselamatan ini dengan harga yang begitu mahal. Bagaimana mungkin Tuhan gak bereskan kesembuhan kita? Ini untuk orang-orang kita yang tahu ya. Orang-orang yang mengerti. Untuk orang-orang yang tidak mengerti, gunakan kuasa kalian dalam nama Yesus sembuh. Enggak perlu dijelaskan seperti ini. Saya menjelaskan kepada dia punya kalian adalah orang-orang yang mengerti tentang kebaikan Tuhan. Kalau Allah Bapa sudah membayar begitu mahal keselamatan kita, bagaimana mungkin dia enggak bereskan soal sakit penyakit? Ini yang saya katakan memohon kemurahan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan bukan dengan menangis siang dan malam. Enggak. Seperti kayak kontradiksi ya, memohon tapi bersuka cita. Gimana caranya? Hanya Roh Kudus yang bisa ajarkan kalian. Memohon tapi bersuka cita. Memohon tapi tidak mengklaim. Memohon bisa dikatakan, biasanya kalau kita memohon bisa klaim ya. Siapa dari sini kalau tidak memohon, dikasih syukur, nggak dikasih ya sudah. Enggak. Biasanya memohon itu menuntut, tapi kita memohon dengan bersuka cita. Kenapa? Kita tahu persis kalau Allah memberikan Yesus bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyelesaikan masalah kesehatan kita? Itu yang dikatakan, tapi kalau kita katakan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh,
Dengan bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Kita mengklaim segala sesuatu loh. Kenapa? Kita tidak mengerti bagaimana Allah memberikan Yesus kepada kita. Tapi kalau kita benar-benar memohon kemurahan Tuhan, dengan bersukacita, Tuhan Kau benar-benar baik. Masalah ini kelihatan bagi saya ini besar. Tapi Tuhan, saya percaya ini kacamata saya. Kadang-kadang saya punya kedagingan yang luar biasa, sehingga melihat hal-hal yang salah. Tuhan tolong bantu saya untuk saya bisa melihat masalah ini. Tuhan, saya memohon hikmat di mata ini. Tuhan, saya memohon hikmat di hati ini untuk bisa melihat masalah ini. Itu yang dikatakan kita memohon dengan bersukacita kepada Tuhan. Pada waktu mata kita terang, pada waktu hati kita bersukacita, ini jadi gak ada apa-apa masalahnya. Sekali lagi, masalah-masalah yang kita hadapi itulah pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Kayak tadi saya katakan, masalah finansial kita, masalah sakit penyakit kita, biasanya cuma gara-gara ego kita. Biasanya cuma gara-gara ego kita. Contoh gimana? Dokter ngomong umur kalian tinggal 3 bulan. Biasanya ego kita terganggu. Kenapa ego kita terganggu? Anak saya nanti mau makan apa kalau saya meninggal? Istri saya nanti mau makan apa? Kalian berpikir, masih mending kalau istri orang lain kalian pikirin. Maksudnya istri orang-orang di sana gitu, bisa dikatakan bahwa kalau saya mati banyak sekali orang-orang di penyebutan masih mending. Tapi kita hanya ego kita memikirkan sekeliling kita. Ini saya baru punya rumah baru lunas, mobil baru lunas. Kalau saya meninggal saya kan gak bisa menikmati Tuhan. Atau dikatakan orang lain Tuhan kasih umur 60 tahun. Kenapa saya cuma dikasih umur di 40 tahun? Kita kan banding-bandingkan kepada kita dengan Tuhan. Ego kita yang terganggu. Tapi kalau kita katakan, waktu dokter katakan bahwa umur kamu tinggal 3 bulan. Yes. Kenapa? Yang Tuhan janjikan soal keselamatan, akhirnya saya dapat. Karena kalian menanti-nantikan keselamatan tersebut. Kenapa saya bilang begini? Kalau kalian bisa melihat ada sesuatu yang tempat lebih bagus daripada di sini, kalian tinggalin gak sih? Tinggalin. Kenapa tinggalin? Loh, Tuhan akan kasih tempat lebih bagus. Benar-benar tinggalin. Apalagi Tuhan yang panggil, benar-benar tinggalin. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Masalah ultimate kalian adalah waktu kalian menghadapi keselamatan ini. Biasanya kayak bisa dikatakan, kalau dokter katakan umur kalian tinggal 2 hari lagi, biasanya hancur lebur iman kita. Hancur. Kenapa? Ketakutan luar biasa ya, keluar. Segala macam pikiran-pikiran jelek, aduh ini gimana? Kenapa? Karena kita gak pernah diajar tentang yang namanya menanti-nantikan Yesus kedua kali. Pada waktu kalian udah gak takut dengan kematian tersebut, iblis gak bisa ganggu lagi. Iblis gak bisa ganggu. Kenapa saya bilang gak bisa ganggu? Di dunia ini iblis cuma nakut-nakutin kita dengan kematian. Kematian itu jelek loh. Kalian kalau mati itu nanti gimana, kejang-kejang. Kalian kalau mati itu kalian gimana? Selalu iman kita ini dihancurkan oleh si iblis. Tapi kalau kita percaya sekali bahwa kalau kita mati, kita akan pergi kepada Yesus, pergi kepada Allah. Benar-benar ada hal yang luar biasa. Kita rela meninggalkan semua ini. Tapi sekali lagi, untuk bisa meninggalkan dunia ini, Tuhan gak bisa paksa kita. Harus kita yang merelakan. Kenapa merelakan? Tuhan gak mau kita, sebenarnya saya katakan, Tuhan ini gak mau kita datang kepada Tuhan tuh menangis ya. Waktu ke surga, aduh Tuhan, rumah saya tinggalkan, mobil saya tinggalkan, istri saya 5 saya tinggalkan. Waktu kita menangis kepada Tuhan, Tuhan bingung loh. Kenapa kamu menangis? Dan dikatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kita lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi Tuhan. Kita lebih mengasihi rumah kita daripada mengasihi Tuhan. Dan terkadang kita mengasihi di dunia ini melebihi Tuhan. Tuhan itu cemburu loh. Kenapa Tuhan itu cemburu? Dan firman Tuhan, roh yang di dalam kita diingini Dia dengan cemburunya. Pada waktu Tuhan menaruh kita di roh, sekarang bisa dikatakan bahwa siapa di sini pernah pacaran? Pernah ya, semua ya, cowok-cowok biasanya. Ceweknya dikasih duit sedikit,
Ada gajian misalnya gajian 100.000 dikasih pacara 50.000. Siapa yang melakukan seperti ini? Apa cuma saya doang, laki-lakinya? Pasti ada ya, ketemu ngapel, yuk makan. Pasti, siapa kalian laki-laki waktu kalian muda yang kalau lagi makan, perempuan yang bayar? Enggak ya, laki-lakinya yang bayar biasanya seperti ini, dia punya tradisinya orang Asia, orang Indonesia. Kalian dengan bersuka payah, laki-laki ini membayar, walaupun gak punya duit, ngutang sana sini juga diladenin gitu. Terus segala macam effort, usaha kalian untuk dapetin pacar kalian. Setelah berjalan 2-3 tahun dengan segala pengorbanannya, tiba-tiba cewek tersebut pergi sama cowok lain. Sakit hati gak sih? Siapa yang gak sakit hati? Luar biasa. Saya mau belajar dari kalian. Yang kalau misalnya yang cowoknya udah ngejar-ngejar perempuan, terus sudah 2-3 tahun, akhir dengan segala pengorbanannya, akhirnya perempuan tersebut pergi sama cowok lain. Dikatakan silahkan, saya bersuka cita, biarlah dia mendapatkan cowok yang lebih baik daripada saya. Ada gak sih seperti itu? Gak ada. Saya cowok sakit hati, karena dia sudah keluarkan semua biaya, tenaga, segala macam. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa sakit hati gak? Pada Tuhan, waktu Tuhan berikan kita Yesus, Tuhan berikan kita Roh Kudus, Tuhan berikan kita disembuhkan, kita diberikan baju, Tuhan berikan segala sesuatu buat kita. Tapi akhirnya kita memilih dunia dibandingkan memilih Tuhan. Tuhan sakit hati enggak? Tuhan bisa sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dia juga adalah seorang pribadi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Sakit hati Tuhan benar-benar bukan hari ini. Enggak, Tuhan itu adalah orang Allah yang panjang sabar. Dikatakan kemurahan Allah membawa orang ke dalam pertobatan. Saya katakan, kemurahan Allah tidak membawa orang ke dalam pertobatan. Bukan. Ini dikatakan Tuhan bermurah hati kepada kita. Dan dia berharap waktu, kemurahan, segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, orang tersebut mempunyai waktu untuk bertobat. Tuhan berikan waktu untuk kita bertobat. Tuhan berikan waktu kepada kita untuk bisa melihat kebaikan Dia. Tuhan berikan kita waktu supaya kita mau balik kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti gini? Kemurahan Tuhan tidak pernah membawa orang ke dalam pertobatan. Tidak pernah. Yang membawa ke pertobatan gimana? Keinginan orang tersebut. Pertobatan tersebut mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan waktu. Tapi kalau waktu ini kita sia-siakan terus-menerus, kemurahan ini kita sia-siakan terus, ada saatnya kemurahan itu habis. Tapi pada waktu kemurahan dia punya ini habis, kita tetap mengeraskan hati kita, tidak mau kembali kepada Tuhan. Selesai, sudah. Sekali lagi, kemurahan Tuhan tidak membawa orang ke dalam pertobatan. Keinginan kalian, the will of God, the will of man, benar ya, keinginan manusia. Keinginan kita, pengakuan kita, pada waktu kita katakan Tuhan, thank you untuk umur yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, saya mau berubah hidupnya. Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan gimana untuk bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan pikiran Allah. Pada waktu kita berbuat seperti ini, Tuhan akan berikan cara-caranya. Tuhan berikan iman-iman di dalam kita, di dalam melaksanakan di dalam kerajaan Allah. Dan segala masalah finansial, sakit penyakit, segala macam hubungan yang terjadi dalam hidup kita, bagi Tuhan gak ada masalah. Makanya kalau saya lihat Paulus, dia gak sibuk dengan masalah dunia dia. Orang-orang di dalam perjanjian baru, atau kalau saya lihat orang-orang di perjanjian lama, seperti kayak model misalnya Elia, Elisa, orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan, mereka gak sibuk ngurusin dunia. Mereka sibuk melihat apa cara pandang Allah. Mereka sibuk bagaimana bisa mereka, kalau bisa dikatakan hidup dengan bijaksana ya di sana. Sekali lagi, apa yang saya ajarkan hari ini soal iman adalah membawa kita untuk bisa menjadi bijaksana di dalam memilih kita. Sekali lagi ayat yang mengatakan kemurahan Allah membawa orang ke dalam pertobatan, bukan membawa ke pertobatan. Tuhan, kemurahan Allah, Tuhan memberikan kita waktu.
Waktu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bertobat. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, kemurahan Allah tidak bisa membawa kita dalam pertobatan. Sekali lagi, waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tenaga yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mau apa apa yang kita akan kita lakukan. Kalau kita masih condong ke dalam dunia dan kita selalu memikirkan dunia, jangan-jangan nanti Tuhan akan marah. Di situ